Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eh, lab activity 134 menvisualisasi black hat. Jadi black hat itu adalah hacker yang melakukan tindakan kriminal. Inti dari utama lab activity ini sebenarnya mencari 3 kasus yang berhubungan dengan cyber security, baik attack maupun threat, ancaman dan segala macam. Di sini saya sudah melakukan analisis pada pertamanya gitu. Jadi saya sambil menjelaskan. Yang pertama untuk skenario 1, jadi saya membahas tentang ini, Live Lab gitu. Sebuah perusahaan community base yang besar di Kanada, di mana dia data-data personal health identification-nya hilang gitu. Dalam artian kena ransomware. Kena ransomware. Nah, saya sudah melakukan analisis. Jadi pada intinya si Live Lab ini dia kena sebuah saya jawab satu-satu ya soalnya. Jadi di pertama who is the attacker, siapa yang tanggung jawab? Hacker ini tidak dijelaskan, pokoknya intinya hacker gitu. Organization or group is hacker associated, jadi namanya snatch team gitu. Namanya snatch ransomware gitu. Jadi snatch ransomware ini istilahnya dia akan melakukan ketika dia dapat akses gitu. Dia akan melakukan bypass ke Windows Defender dengan restart PC ke safe mode di situ. Jadi kalau sudah gain akses si ininya gitu, si snatch ransomware ini akan melakukan bypass Windows Defender dengan restart PC ke mode safe mode gitu. Apa motif si attacker gitu? Ya tadi untuk gain personal information of Canadians gitu, masyarakat Kanada gitu. Jadi kurang lebih hampir 90% masyarakat Kanada personal health information-nya kebobolan gitu. Nah, personal information yang terkenanya apa gitu? Yang terkena di di kasus Live Lab ini adalah seperti misalnya riwayat lab seperti itu. Nah, what method of attack use yang tadi ya, jadi dia bypass window defender gitu. Jadi dia sistemnya bypass window defender gitu. Dengan restart PC ke mode safe mode gitu. Dimana kan kalau di mode safe mode di Windows itu program-program tidak bisa dijalankan ya. What was the target and vulnerability used against the business gitu. Nah, targetnya tadi kan personal health information berupa sampel-sampel lab, informasi riwayat apa ya berobat si pasien misalnya gitulah. Targetnya tadi live lab gitu. How could this attack be prevented gitu? Pencegahannya gimana gitu? Nah, pencegahannya sebenarnya kalau yang saya pahami pertama itu harus ada Windows, update Windows sama penggunaan antivirus yang lebih aman gitu. Kalau bisa sih 2 layer gitu, jangan apalagi enterprise gitu ya, jangan hanya sebatas Windows Defender doang gitu. Kalau yang saya pahami itu, nah ini saya artikelnya sudah masukkan ini karena just admit paying up ya. Nah, jadi pada kasus ini dia salah ya gitu dia responnya sangat lemah gitu si CEO Live Lab ini gitu. Emang dia pada akhirnya membayar beberapa
untuk si ransomware attack-nya gitu untuk gain data recovery-nya. Cuman emang kesalahan bahwa dia tidak melakukan security lebih kepada sistem sistem infrastrukturnya lah. Nih, ini contohnya juga. Jadi yang kena komputer sistemnya gitu, komputer sistemnya kena dengan dimana dia bisa masuk si snatch ransomware tadi dengan ke bypass Windows Defender. Ini contohnya ya di report gitu. Di real intrusion by real attacker, the truth behind the intrusion gitu. Jadi pada intinya si snatch ransomware ini dia melakukan dengan remote desktop protocol. Nah, dia dengan remote desktop protocol gitu. Intinya sih di situ gitu. Nah, yang kedua, di sini saya akan membahas tentang Travelex. Jadi Travelex ini adalah sebuah perusahaan exchange currency, bisa dibilang pasar saham ya, pasar online yang sudah multinasional, multinegara. Jadi Travelex ini kena hit ketika Desember 2019. Ini juga saya lihat gitu. Jadi pada intinya Travelex ini terkena sebuah ransomware juga. Jadi sebuah attack yang menginginkan uang lah misalnya di situ. Jadi pada attack ini ada nama timnya ya, namanya Sodinokibi. Ini sebuah geng ransomware lah, bisa dibilang dia sebuah grup ya. Sebuah grup, organizational group attacker associated nggak ada juga gitu. Jadi ini sama gitu Nah, tadi kan live web itu kan personal health information ya. Kalau ini personal identifiable information gitu. Jadi kayak alamat, nama, social security number, seperti itulah gitu. Ya, jadi ada kelemahannya di situ. Jadi dia sebagai currency exchange ternyata dibobol oleh tim Sodinokibi. Tim Sodinokibi ini untuk mengambil ya data-data personal kayak tadi nama, umur, tanggal lahir gitu. Social security number gitu ya, seperti itu gitu istilahnya si Travelex kan itu pasar uang ya gitu. Jadi istilahnya si attacker ini gila-gilaan lah gitu. Si attacker ini pada akhirnya gitu mendapat gain akses datanya gitu. What method of attack was used gitu. Nah, ini sebenarnya kalau yang attack yang digunakannya sebenarnya ini kelemahan yang Travelex juga ya gitu, karena dia salahnya dia mungkin dia menggunakan Active Directory. Active Directory itu kayak sistem infrastruktur di Windows gitu ya. Ada di Azure juga, Azure Active Directory gitu. Bahkan di sini pernyataannya di IPsec Global ya, ini ada pernyataan bahwa dari Jerome Robert gitu. Jerome Robert tuh di sini mengatakan bahwa yang terjadi intinya ya saya mendapatkan bahwa yang terjadi dengan refleksi ini karena Active Directory-nya gitu. Active Directory-nya mudah dibobol gitu. Bahkan dia menyatakan bahwa Active Directory bisa dibobol kurang lebih dari 20 menit lah gitu. Di situ
Makanya kan dari Active Directory itu dia si hacker bisa gain information dan menghancurkan seluruh jaringan si Travelex ini ya gitu. Di situ sih parahnya gitu di situ sampai pada akhirnya kan eh, dan emang di sini ada kesalahan juga ya kesalahan dari CEO-nya gitu karena prosesnya lama gitu karena si Travelex eh, tidak open gitu perihal data apa saja yang di 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 yang kenal gitu. What was the target and chronology gitu. Targetnya tadi ya Travelex sebuah firm production multinegara, kelemahannya di Active Directory gitu. Waktu itu prevented gitu. Nah, Active Directory ini gitu istilahnya bisa bisa di di bisa supaya aman lah misalnya gitu. Bisa dengan multiple layer security di Active Directory-nya seperti itu. Yang ketiga adalah Equifax. Equifax kalian pasti tahu. Equifax itu adalah perusahaan yang berfokus kepada uh, pelaporan kredit yang yang istilahnya mengasesmen personal keuangan masyarakat Amerika gitu. Di sini gitu. Jadi Equifax sendiri di skenario 3 ya, who is the attacker, cyber kriminal, ini tidak dijelaskan. Organization group attacker tidak ada. Nah, motifnya apa? Motifnya dia jadi personal eh kalau yang mohon maaf saya lupa jadi personal security information. Dia dapat gain personal security information gimana ya itu akses data keuangan masyarakat personal eh ya istilahnya akses data keuangan masyarakat Indonesia berupa personal identifiable information jadi kayak tadi nama, alamat, social security number, nilai kredit kayak gitulah. What method of attack was used gitu. Jadi pada intinya pada sekitar kalau dilihat di website di sini ya gitu jadi pada intinya Maret 2017 ini terjadi kejadian bahwa ada kelemahan pada Apache Strat gitu. Apache Strat itu sebuah open source application di mana yang digunakan untuk membuat Java application untuk skala enterprise gitu. Nah, di situ si hacker ini ya gitu, si hacker ini mengirim HTTP request gitu. HTTP request gitu. Jadi di body request HTTP-nya gitu pada si content type header-nya gitu ya. Kalau misalnya kalian Chrome deh, kalian bisa ngeliat gitu kan content type header-nya apa gitu. Dimana secara tidak langsung karena misalnya ini HTTP request itu si sistem Apache Strat ini membaca si code malware-nya ya istilahnya mengeksekusi si eh si malware-nya di mana pada akhirnya jadi gain akses gitu. Targetnya tadi Equifax gitu, lebihnya kelemahan pada Apache Struts gitu. Nah, sebenarnya ketika ini terjadi ya si Apache Foundation bilang gitu ke Equifax bahwa harus melakukan patching gitu langsung gitu ya langsung ke Maret 2017 itu
Cuman malah gitu dalam prosesnya gitu di sini gitu apa sampai tanggal 5 Maret 2015 gitu bahkan bisa dibilang disebutkan di artikel dia kurang lebih sebulan dia melakukan scanning tapi tidak menemukan apa-apa gitu. Nah, selama sebulan itu gitu bahwa si hacker pada akhirnya bisa menarik data-data melalui eh, jalur encrypted lah gitu tanpa diketahui oleh si Equifax gitu. Nah, yang keenam, akut diselect beli advantage. Nah, jadi emang seharusnya di preventive-nya ya tadi gitu ya, kalau yang harus kalau bisa patching secepatnya gitu ya. Ini kan karena Equifax tidak patching malah scanning gitu, yang scanning pun tidak ada hasilnya gitu kan, malah jadi gen data gitu. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Sama Ramadan, 4 IFP 01 1809 24 002. Terima kasih.